izin mau rekam wawancara ini boleh Pak? Boleh. Pak, terima kasih. Saya akan masuk ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, bisakah Bapak menceritakan jabatan dan tanggung jawab utama Bapak di kampus ini? Baik, saya mungkin merefleksi ya ke belakang beberapa tugas jabatan berkaitan dengan aktivitas akademik. Saya baru selesai menjalani tugas sebagai korprodi di jenjang S3 program doktor pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, semestinya saya selesai tugas untuk periode kedua itu 2027. Nah, periode pertama dari 2000 ke 2024 itu sudah selesai ya, sudah selesai lalu berlanjut, tapi baru kira-kira setahun saya berhalangan karena sakit, sekitar 2 bulan lebih tidak aktif ke kampus. Nah, sehingga tugas tanggung jawab korprodi akhirnya dipegang, dirangkap ya oleh korprodi S2 pendidikan lingkungan. Nah, mungkin yang lebih saya bisa ceritakan itu kalau itu sebagai pimpinan ya di prodi waktu masih aktif menjabat. Nah, saya berhenti itu sekitar bulan Februari. Sebetulnya Februari 2025, sebetulnya masih 2 tahun lagi ya sampai 2027. Tanggung jawab utama tentu memimpin prodi secara akademik, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran perkuliahan ya, di prodi program doktor PKMH. Nah, itu utamanya, baik itu berkaitan dengan dosen, pemangku khususnya, juga dengan mahasiswa yang ambil di prodi tersebut. Untuk gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan dalam menjalankan tugas kaprodi? Oke, kalau menurut saya gaya kepemimpinan itu ada beberapa ya. Ada yang namanya gaya kepemimpinan transformasional, ada juga transaksional, ada juga gaya kepemimpinan yang karismatik, yang lebih ke arah karismatik. Nah, mungkin tidak spesifik ya saya menerapkan atau menggunakan pola dari gaya kepemimpinan itu, tapi intinya ya sebagai contoh misalkan gaya kepemimpinan transaksional itu kadang-kadang orang memaknai negatif ya, karena ada istilah transaksi, sebetulnya tidak di dalam implementasinya. Jadi ada semacam ya namanya transaksi, itu ada semacam kesepakatan ya untuk tercapaian suatu target tujuan. Nah, transformasional itu lebih kepada bagaimana bisa terdelivery dengan baik ya, apa yang menjadi visi tujuan ke depannya. Kalau karismatik itu lebih kepada bagaimana seseorang itu akan diikuti karena karismanya. Jadi secara spesifik saya tidak memilih ya, pimpinan, tetapi ya standar yang berlaku di dunia akademik itu ya, bagaimana kita menghadapi dosen, bagaimana kita menghadapi staf attending, kemudian juga mahasiswa, yang intinya tujuan dari prodi baik itu dalam bentuk tujuan yang bersifat institusional ya, bagaimana mengembangkan prodi, maupun lebih spesifik bagaimana para mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Itu utamanya di situ ya. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang pemimpin di lingkungan kampus ini? Sebetulnya motivasi intrinsik, keinginan gitu ya untuk menjadi seorang pimpinan itu tidak pernah
menonjol bagi saya, ya, karena kepemimpinan itu adalah tanggung jawab, ya, baik itu tanggung jawab individu maupun tanggung jawab kolektif organisasi yang dipimpin. Nah, dari sisi keagamaan, tanggung jawab itu tidak hanya di dunia, ya, jadi aktivitas yang dilakukan apapun itu interaksinya ya dunia akhirat. Apapun yang dilakukan akan dimintakan pertanggungjawaban, itu masalahnya. Nah, meskipun demikian, ya kita berharap ya bahwa siapapun posisi sebagai seorang pemimpin, ya dia harus amanah, ya, ya kebetulan saya Muslim, ya amanah, dia harus bisa dipercaya, dia harus cerdas, pandai, fatona, kemudian dia harus menyampaikan, tidak menyembunyikan. Nah, sifat-sifat itu yang sebaiknya ada. Nah, biasanya di dunia akademik itu seorang pimpinan itu ya muncul karena bisa tugas dari pimpinannya atau atasan yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada proses seleksi, kadang ada proses penunjukan, gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah saya jalani sebagai korprodi itu lebih penunjukan dari rektor. Ya, jadi kita selama tidak ada alasan yang argumentatif, karena itu perintah ya harus dilaksanakan. Meskipun di job-job yang lain mungkin harus melalui kompetisi, ya kan, menyampaikan program-program kerjanya, platformnya dan seterusnya, baru nanti dilakukan pemilihan. Ya, tapi di job saya kebetulan sebelum menjadi korprodi di S3 dulu pernah jadi ketua jurusan, tapi tahun udah lama ya, 2010-an ya, sudah lupa. Sudah lama banget ya. Sudah lama ya. Punya kepala lab juga di job-job yang sifatnya akademik. Berarti Bapak sudah lumayan lama ya di kampus ini ya? Kalau hitungan dari penghargaan Satya, apa istilahnya ya, dari presiden itu kan setiap 10 tahun bagi yang sudah menjalani tugas akan dapat itu. Jadi penghargaan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, kalau saya sudah 30 penghargaannya, itu berarti masa kerjanya minimal 30 tahun. Mungkin totalnya 32, 33 ya, dari tahun 89, 90. Ini dari segi tantangan sebelumnya, apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjalankan peran sebagai korprodi di kampus? Masa studi mahasiswa yang kadang-kadang apa ya, tidak tepat waktu. Ya, jadi padahal itu juga dari sisi mahasiswa jelas dia dirugikan, ya kan? Dari sisi usia dia dirugikan, mestinya bisa selesai lebih cepat, dia bisa berkarir atau menembus lebih lanjut. Kalau ini lambat, jadi menjadi apa namanya, hambatan sendiri bagi mahasiswa. Nah, belum lagi bagi institusi prodinya, karena itu akan juga menjadi bagian penilaian di lingkup penjaminan mutu, ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Berarti mahasiswa juga sangat penting juga dalam hal kayak gitu ya? Oh iya, iya sangat. Saya Karena pikir itu cuma kerugiannya daripada mahasiswa aja gitu. ya desa mahasiswa akan merugikan prodi juga ketika nanti prodi akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu, baik akreditasi internal maupun eksternal, karena itu menjadi poin penilaian. Yang lulus tepat waktu berapa persen, mungkin ada yang DO berapa persen. Nah, rata-rata ini tantangan terbesarnya kalau sudah tugas akhir, terutama ya mata kuliah sudah selesai, dianggapnya tugas-tugas berat sudah selesai, tinggal wisuda, padahal masih harus menyusun tesis, menyusun disertasi gitu. Nah, itu biasanya kendalanya setelah masuk tugas akhir. Iya. Apa pencapaian yang paling membanggakan selama Bapak
waktu di prodi program dokter PKLH itu, waktu itu saya prodi S3 PKLH itu diakreditasi oleh LAMDIP, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Nah, alhamdulillah perolehan kriteria peringkat akreditasinya unggul. Kalau dulu itu kan A, B, C. Nah, sekarang ganti unggul, baik sekali. Itu saya kira menjadi salah satu pencapaian. Kemudian yang kedua, prodi berhasil diakreditasi internasional oleh AKAS, meskipun masih ada level yang harus ditingkatkan lagi. Jadi dari kondisional ke unconditional. Ini cuman karena AKAS itu akhirnya di daftar data kementerian itu dilepas gitu. Jadi lembaga-lembaga yang mengakreditasi internasional itu dulu masuk di dalam daftar yang di kementerian, ya, tapi sekarang sudah tidak, jadi tidak memotivasi untuk melanjutkan lagi, meskipun sebetulnya juga tidak untuk kepentingan di dalam negeri. Kalau internasional misalkan akreditasi AKAS itu ya nanti networking perguruan tinggi yang dalam cakupan akreditasinya oleh AKAS, ya kita bisa compare gitu, misalkan mau studi ke sana lebih dipermudah lah karena standarnya sudah sama. Kalau ke luar negeri misalkan Apa di setiap kampus juga melakukan hal yang itu ya Pak? apa Di setiap kampus apakah juga melakukan di di setiap kampus? kalau akreditasi nasional oleh badan akreditasi yang yang syah yang ditetapkan oleh pemerintah itu sifatnya wajib. Ya. Jadi kalau ada prodi yang tidak terakreditasi, maka prodi itu tidak berhak dan tidak syah mengeluarkan ijazah. Apa itu guys ada kemungkinan buat prodi itu dihilangkan atau kalau dia menerbitkan ijazah padahal prodinya tidak terakreditasi, itu pelanggaran hukum karena ada undang-undang. Gitu. Makanya sekarang ini kan ada banyak lembaga akreditasi. Prodi-prodi ke depan arahnya akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Ya, dulu mulai yang pertama didirikan itu LAMPTKES namanya, untuk perguruan tinggi kesehatan, LAM kesehatan. Jadi kayak akademi kebidanan, terus mungkin kedokteran apa segala macam itu. Kalau dulu satu aja BANPT. oh iya Pak? Nah, itu mengakreditasi semua, ya prodinya, perguruan tingginya. Tapi belakangan pemerintah punya kebijakan nanti prodi diakreditasi sendiri oleh lembaga akreditasi sesuai rumpunnya. Makanya pendidikan PKLH itu kan pendidikan tuh diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri pendidikan yang disebut LAMDIP tadi. Nah, nanti ekonomi sendiri lagi, beda-beda sesuai rumpun ilmunya, ekonomi, manajemen, akuntansi. Sudah dibentuk lembaga akreditasi mandiri sendiri namanya LAMEMBA, lembaga akreditasi mandiri ekonomi bisnis kalau tidak salah itu ya, administration apa saya gitu. Oke Pak, baik Pak. Jadi wajib itu akreditasi. Ya, jadi kalau memilih perguruan tinggi prodi harus diperhatikan akreditasinya apa, sudah atau belum, terus masa berlakunya masih lama apa enggak, karena hanya 5 tahun dan harus diperbarui lagi, kalau enggak ya nanti dicabut. Tapi apakah itu besar kemungkinan ada penurunan kah atau ada peningkatan itu Penurunan. bisa kayak gitu ya Pak? Penurunan. Akreditasi. Oh bisa. Sekarang terakreditasi A, masa akreditasi masih 1 tahun, kita masuk udah 1 tahun diakreditasi ulang turun. Ya kan nanti waktu kita keluar ijazahnya
disertai sertifikat akreditasi pada saat itu. Pada saat itu. Iya, pada saat Pada itu. saat masuk ya. Pak? Enggak. Terakhir pertanyaannya Pak, Ya. apa pesan Bapak untuk mahasiswa agar dapat berkontribusi positif bagi kampus dan masyarakat? Yang pasti tugas utamanya adalah belajar, itu pasti. Nah, karena sudah di jenjang mahasiswa, jenjang perguruan tinggi, maka dia butuh juga bekal-bekal yang lain. Maka prinsip 4C tadi itu sebetulnya bagus. Dia harus mampu berkolaborasi, membentuk jaringan, networking, kemudian dia harus sudah mulai kuat critical thinking-nya. Kan 4C itu communication, collaboration, creativity, sama critical thinking. Nah, ini harus nih, kalau mahasiswa tidak muncul critical thinking-nya, berpikir kritis, wah sayang negara ini nanti kan kedepannya kan generasi siapa namanya? Cilia Pak. Cilia ini yang akan megang. Dia juga dalam communication, yaitu kemampuan yang harus dimiliki. Nah, makanya tantangannya tadi sekarang dengan gadget itu kan orang nafsi-nafsi, Iya betul. ya kan? Oh, mumpung ngariung, cuman sini asik handphone ini juga. Nah, itu Banyak perubahannya ya. iya. Bagaimana dengan yang introvert gitu Pak? Kan banyak itu mahasiswa sekarang istilahnya introvert, gak bisa bergaul, padahal kan butuh tuh 4C, itu penting ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak menerapkan itu pada mereka Pak? Kalau intinya gini ya, itu mungkin juga dalam tingkatan yang masih ringan ya, mungkin mudah temannya bisa membantu menasihati, mengajak bergaul, mau terbuka ke hal yang sepele, mungkin ke 1-2 orang teman, nanti lama-lama dia akan berani. Karena pada dasarnya ada rasa ketakutan, rasa malu untuk bergaul, untuk mengungkapkan masalah yang sesungguhnya. Nah, itu bisa menghambat nanti di studi, ya. Udah saatnya tugas akhir, ada masalah, padahal simpel. Nah, tapi karena dia introvert, dia tidak mau berbagi, ya kesulitan yang dibawa sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya kalau mahasiswa yang saya bimbing, saya pesan apapun masalahnya, ketika merasa butuh ada kesulitan, datang aja ke saya, datang ke saya. Tapi saya mau ngomong, enggak usah mikirin yang mau diteliti, datang aja ngobrol, nanti saya tahu. Kalau saya ajak ngobrol dulu hal-hal yang lagi yang dia minat dengan topik itu, nah lama-lama, nah pikirannya mulai cair tuh, mulai saya tanya gimana disertasinya sampai apa, nah mulai dia tahu ya ternyata nggak susah-susah amat yang saya pikirin gitu. Nah itu yang saya tekankan di situ. Jadi kalau ada kebutuhan kok mau nulis apa kok ya keluar, kamu datang aja. Terus mungkin yang mau dibikin nggak usah, datang aja, pokoknya ketemu, datang ngobrol, saya akan paham gitu. Nah itu selalu saya pesankan, karena maklumlah umumnya kendalanya justru di situ. Baik Pak, itu mungkin itu saja yang dapat saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang Sama-sama. sangat berharganya. Sama-sama. Informasi yang Bapak sampaikan sangat membantu saya nanti dalam tugas saya ini. Iya, insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Semoga hasil wawancaranya dapat memberikan manfaat yang Pak bagi saya maupun rekan-rekan yang lain. Oke. Oke, Pak, mungkin itu saja. Terima Oke. kasih banyak Iya. Pak. Semoga sehat selalu dan Amin. sukses selalu ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Ya, Pak. ya, sama-sama. Tadi siapa namanya? Cilia Pak. Ya, Cilia Yumaiza. Oke. Angkatan sama Musa ya? Iya, sama Mas Musa, satu kelas Pak. Satu kelas. Iya. Izin ya Pak. Kalau mau ngajak